Jadi si Yeni ini siapanya si Yuki. Kau sebagai seorang kakak yang dilangkahi lah, dibilang gitu kan. Adikmu dulu nikah daripada kau gitu. Maksudnya adikmu duluan nikah daripada kau, kayak mana? Gitu. Jujur, kau dulu ada nggak someone spesial pacarmu? Aku nggak ada malah. Lah terus kemarin lo yang nangis-nangis itu apa? Kan ada kan orang yang pacaran jalani aja dulu gitu kan. Aduh, nggak bisa aku kayak gitu dulu, kayak angsuran. Nanti juga jadi nyaman gitu. Ketulusan hatiku, aku lebih sedih lagi. Kenapa? Karena kan aku kan belum ada kepastian masih kan kayak yang aku bilang itu. Dan aku memang betul-betul masih takut kali untuk menikah. Kan gue harus butuh mikir. Nggak usah. Ntar gue kalau mikirnya lama gimana? Ini kontennya natural ya. Jadi nggak ada pakai konsep-konsep. Yang paling penting kameranya sebelah sini. Jadi lihat ke sebelah sini ya. Dan nggak bisa lihat ke layar? Boleh, terserah sih. Tapi kameranya Kameranya sebelah sana. Jadi mata kita memang fokus ke tengah jadinya nanti gitu. Dan kayak yang aku bilang tadi, ini kita natural, nggak ada kisi-kisi kayak yang dibilang si Yeni. Karena kalau aku ngasih tahu pertanyaannya apa aja, nanti dia mikir jawaban yang paling benar gitu, yang paling bagus. Tapi gue bisa mikir kan? Bisa. Kalau mikirnya lama gimana? Mikirnya nggak nyampe juga 3 jam Yeni. Masa durasinya nunggu 3 jam kau aja yang mau ditunggu di situ? Udah buruan. Lagi yang mau jawab mulu lu. Iya, mulai duduk tadi ngejawab terus. Iya. Apaan sih, Di? Nggak beda jauh sama kakaknya. Apaan sih, Cak? Emang buah itu nggak Sah. Ya udah ya. Hari ini Bor, kita kedatangan tamu undangan. Di kosku mulu penampungan. Iya, sekarang base camp kita untuk podcast di kosnya si Anggi. Dibayar juga kagak ini. Apaan sih? Apa dibayar? Apa Iya, dibayar? apa-apa Habis itu Perhitungan listnya banget. kau kasih gua, katanya semua nggak ada. Nilainya pakai duit mulu deh. Demo. Jadi ini kita cerita-ceritanya udah jam 11 malam ya. Jadi kita suaranya nggak bisa kencang-kencang kali, paling nanti volume HP ku yang ku kencangkan gitu. Jadi mohon bersabar dengan suara kami yang tidak begitu kencang, takutnya tetangga terganggu gitu. Ini tamu bisa teriak, Bor? Janganlah. Kasihan tetangga anjir. Nanti aku sih nggak masalah kita teriak-teriak party pun nggak apa-apa. Takutnya si Anggi yang disuruh keluar besok pagi. Ada Bor di depan buka kos Putri. Harus itu tutup podcast ini. Iya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, ini adalah tamu undangan kami, tamu spesial di YouTube channel Namaku Kana. Yeni tambah ya, baru tambah. Jadi si Yeni ini siapanya si Yuki. Adiknya? Ya, karena banyak pertanyaan, si Yeni ini sebenarnya siapa sih? Ya, si Yeni ini adik kandung si dari Yuki. Parsiantar. Iya, Yuki ataupun si Parsiantar gitu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Apa jangan susah-susah, Bor? Nggak susah. Aku nggak mau mikir udah malam. Iya. Kan adikmu kan nikah bulan depan. Bulan depan atau 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi. Kau sebagai seorang kakak yang dilangkahi lah, dibilang gitu kan. Adikmu dulu nikah daripada kau gitu. Tanggapanmu sebagai seorang kakak gitu yang dilangkahi oleh adiknya, maksudnya adikmu duluan nikah daripada kau, kayak mana? Berat kali ya, Bor. Ini baru pertanyaan pertama loh. Itu masih baru pertanyaan pertama. Ini pertanyaan. Jangan istilahnya. Ini Baru pertanyaan pertama ini. Langsung berat kali. Bisa nggak sih yang ringan-ringan dulu gitu? Jangan nangis ya. Gue nggak nangis, gue nggak menjual kesedihan. Tisunya ada 100 lembar, langsung aja. Jadi apa namanya? Masukkan nggak itu? Hancurkan podcast itu aja. Durasi, Gi. Emosi terus apaan sih, Gi? Iya. Jadi kita pengen tahu gitu ya, kayak mana sih perasaan orang yang adiknya lebih dulu nikah daripada kakaknya gitu. Soalnya aku secara pribadi aku anak kecil kan, anak paling kecil di keluarga aku, jadi nggak ada yang belum mengalami. Iya, dia juga nanti takutnya Enggak lah. Nggak apa-apa. ya kita nggak tahu. Jangan enggak lah. Soalnya Adikku masih kecil kali. Siapa tahu jodohnya duluan datang. iya. Ya kah yang ditanya sekarang kok? Iya, ini kemana larinya? Malu ada embel-embelnya. Jawab lah ya, lama kali. Perasaanku. Kalau perasaanku sih
dari awal memang udah ku info Bor ke adekku kalau memang dia memang mau duluan nggak apa-apa. Dari tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah aku bilang kalau memang mau duluan nggak apa-apa gitu kan. Tapi pada saat momen itu datang, ternyata ada juga sedihnya. Sedihnya kayak mana? Pasti ada lah sedihnya gitu kan. Iya ya. Memang di satu sisi juga ya nggak apa-apa gitu loh kan, kita juga kan kita nggak tahu jodoh kita kan gitu. Nah karena memang jodoh dia yang duluan datang ya udah nggak apa-apa gitu, tapi ada rasa sedih itu ya karena kenapa harus dia duluan, kenapa nggak kita duluan gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu jalannya Tuhan kayak gimana gitu ya, memang udah itu jalannya ya mau gimana ya kita harus ikhlas gitu. Makanya kemarin pas dia izin, pas bapakku juga kan nanya kan, ikhlas nggak kau kalau adikmu duluan, kan itu kan ditanya bapakku kan. Ya pasti sedih, itu ada aku berapa malam kayak sedih lah gitu kan, nangis pas malam gitu kan. Tapi makin lama makin ku sadar ya udahlah, udah itu jalannya Tuhan mau gimana gitu kan. Yang penting siapa tahu dengan adikku duluan nikah nanti jadi aku duluan langsung datang lagi. Amin. Berapa tahun jaraknya? 1 tahun. Iya, aku Bukan nanya, 1 tahun. aku nanya kayak gitu, tahu kenapa Yan? Karena ini berujung kayak ke apa namanya, kayak percintaan gitu ya. Kau orangnya kan tertutup gitu kan, di antara kita semua kan yang paling tertutup kau setelah Sinarin sih. Di antara kita paling tertutup Sinarin, tapi setelah Sinarin kau. Sampai sekarang kami nggak tahu juga dia apakah punya someone special atau enggak gitu. Jujur, kau dulu ada nggak someone special pacarmu? Kalau sekarang Belum ya. yang benar-benar spesial belum. Kayaknya kita trio jomblo deh, jomblowati ya. Sampai kapanku. Karena memang aku ini di usia sekarang entah kenapa ya. Nggak tahu juga, entah kalian gitu juga ya. Di usia sekarang itu kayak gampang ilfeel gitu sama cowok. Oh my god, kok sama kali? Karena aku baru cerita sama kalian kan. Iya. Dalam hitungan 3 detik aku bisa berubah pikiran. Iya, jadi kalau misalnya kan awalnya nih kan kenal beberapa bulan gitu kan, terus ada satu hal yang bikin kita nggak seret, nggak ini langsung ilfeel gitu, langsung ya udah. Dan aku juga bukan tipe kalau orang yang mau ya udah jalani aja dulu nggak kayak gitu. Terlalu mandiri. Iya, mungkin karena itu kali ya. Udah lama gitu bisa kemana sendiri, ambil sendiri, makan sendiri, ngapain sendiri. Jadi kalau kita deket sama orang tuh tiba-tiba orang ini tingkahnya satu aja yang bikin apaan sih gitu. Iya. Berarti Harusnya kita kalau memang kita benar-benar pengen punya pasangan, kita harus memaklumi itu. Tapi nggak karena bisa, lama kita sendiri bisa semuanya sendiri, susah. Iya, nggak bisa. berarti ada efek negatifnya juga kalau kita terlalu mandiri ya. Iya. Jadi kayak terlalu bahagia dengan hidup sendiri gitu ya. Betul. Iya kayaknya, Bu. Berarti Habis itu satu yang bikin kita tuh selalu ada. Temen kita Yuki udah nikah pun Iya. selalu ada. tapi jangan bisa lah, aku maunya kayak gitu. Enggak, maksudnya kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa kesepian kali gitu. Iya. Aku harus ada yang chat lagi. Iya, tapi kadang Bor, di satu sisi kan ya namanya juga manusia, pasti ada momen dimana kita ngerasain kesepian, dimana kita pengen someone Pasangan spesial gitu. yang nemanin kita, yang nanya kita udah nyampe rumah belum, Iya. udah makan belum gitu kan, entah sekedar nanyain gitu aja gitu. Tapi itu kayak cuman sebentar aja, tiba-tiba terus kalau kita udah ngumpul lagi, terus ada kesibukan lagi, ya udah gitu. Tapi kalau ada datang cowok yang memang nggak sesuai dengan hati kita, ya udah langsung menjauh aja gitu. Kok bisa sama kita Yun? Aku juga kayak gitu sih, kayak pengen aja gitu. Sama-samain mulu. Biar simple, biar cepat selesai ceritanya. Yaudah, Aku- lanjut. Apa lagi? Aku juga pengen kayak gitu sih, kayak pengen punya seseorang yang ngasih kabar gitu kan, kayak happy aja gitu. Iya. Karena kita udah merasakan gitu kan, dikasih perhatian gitu. Cuman aku awal mulanya dikasih perhatian, lama-lama ditinggal sakit juga sih gitu. Terus gara-gara pengalaman yang kayak di ghosting kayak gitu kan Bor, itu kayaknya membawa kita ke dalam rasa cuek jadinya, ya nggak sih? Rasa cuek sama gampang ilfil itu kan. Jadinya kayak jatuhnya kayak trauma nggak sih? Kita kayak merasa nanti sama lagi ini Ya, gitu. trust issue. Iya, jadinya kayak itulah yang aku bilang, itulah yang mengakibatkan mungkin ya dalam hitungan 3 detik bisa berubah pikiran gitu. Kayak aku pun kalau lagi dekat sama orang gitu kan, lagi dekat, kalau dia pergi ya udah lupa lagi gitu kalau aku. Tapi kalau dia datang lagi nanti ingat lagi gitu. Aku kenapa kayak gitu juga ya?
Tapi kayak yang kau bilang tadi, gampang ilfil gitu. Tapi satu sisi juga nggak tahu ya, kalian juga ngerasain gitu ya. Sekarang kan banyak kan berita-berita misalnya di TikTok, di sosmed lah gitu, kayak kekerasan rumah tangga, terus kayak suaminya tidak bertanggung jawab ke istrinya gitu-gitu. Terus lingkungan kita lah yang membuat kita jadi kayak kita menilai pernikahan itu ternyata nggak seindah itu gitu. Jadi makanya untuk sekarang itu kita kayak tidak se-excited itu untuk buru-buru untuk mencari pasangan hidup gitu loh. Jadi kayak kita lebih berhati-hati gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dekat ke kita yang memang kita langsung tiba-tiba nggak seret, ya udah langsung aja kita akhiri gitu loh. Nggak langsung dilanjut, nggak karena umur sudah dikejar umur ya udahlah gitu loh. Ya udah yang penting yang penting nikah gitu. Nggak begitu gitu loh. Jadi karena kita melihat itu umur hidup tuh jangan sama orang yang salah gitu. Iya betul. Berarti aku juga waktu kemarin pulang kampung itu kan sampai ku jawab ya itu juga sih sama orang tua aku, sama keluarga aku juga. Bukannya aku nggak pengen cepat-cepat punya keluarga gitu, bukan nggak pengen nikah gitu. Aku pengen, aku bilang, cuman aku nggak berani mengarungi bahtera rumah tangga itu masih sekarang gitu, karena aku melihat pengalaman teman-teman aku, adik-adik kelas, kakak kelas, bahkan yang setara gitu, kayak apa namanya, jadi mindset kita mikirkan pernikahan ternyata nggak seindah itu ya. Jadi kayak gitu. membawa ketakutan gitu, karena banyak kali yang gagal gitu. Dan mungkin ya itu adalah salah satu alasan mengapa kita jadi kayak yang kita bilang tadi kan, gampang berubah pikiran, habis itu takut, ada rasa takutnya juga, rasa traumanya gitu. Tapi ada rasa sedihnya juga pasti gitu. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa gitu juga kan? Apalagi kan karena tuntutan keluarga, tuntutan orang tua kita juga kan pasti pengen orang tua kita, keinginan orang tua kita itu kita langsung menikah, itu kan kita pasti pengen gitu loh. Mengikuti gitu loh. Mau gimana? Itu kan rencana Tuhan, jodoh, kematian itu rencana Tuhan. Mau gimana? Iya, berarti kita semua, maksudnya yang di sini yang bertiga, berarti pola pikirnya minimal masih sama lah ya tentang hal-hal apa namanya pernikahan gitu ya. Berarti itu cuman yang mau aku tanya sih, yang pertama, token apa ini? Aduh, tokennya setiap aku kesini. Tokenmu, iya, isi. Nggak token itu kagak. Lagi komplain mulu, isi sana. Berisik. Lu yang isi kan, lu yang baik. Gue kesel banget ini kalau token malam-malam bunyi. Token siapa sih itu? Sini gue isiin. Kesel gue. Ganggu tidur tau. Oke. Yen, sebenarnya kau di Jakarta udah lama ya, mulai dari sekolah SMA ya? Enggak, dari kuliah bro. Oh iya, dia tahun 2012. Iya, dia udah lama di Jakarta. Dia kuliah di sini. Habis itu dia kerja di sini juga gitu. Berarti selama hidupmu, inilah pertanyaan berikutnya ya. Udah pernah pacaran tapi kau kan ya? Udah ya. Berapa jumlah mantan? Mantan mah bisa dihitung jari. Gue tuh orangnya bukan yang suka gonta-ganti pacar. Oh iya, ada 3? 2 masih. Aku nggak ada malah. Lah terus kemarin lu yang nangis-nangis itu apa? Itu kan bukan pacar. Terus? Gue nggak ikutan. Terus apa kemarin yang nangis-nangis itu? Gue nggak ikutan ya. Itu kan cuma dekat aja. Alah. Aku kayak gitu orangnya, terlalu gampang baperan gitu. Tapi gampang juga ilfil, gampang juga lupa gitu. Tapi kalau aku pun nggak mau orang, kan ada kan orang yang pacaran jalani aja dulu gitu kan. Aduh, nggak bisa aku kayak gitu. Jalani aja dulu. Kalau aku nggak bisa, kalau memang dia langsung cut off. Nggak mau aku kayak chattingan, buang waktu kayak gitu, nggak mau aku. Jalani aja dulu, jalani kan ada yang kayak gitu Bor. Kayak angsuran. Nanti juga jadi nyaman gitu loh. Tapi kan beda-beda prinsip orang Bor. Siapa tahu dia masih positive thinking, dijalani setahun 2 tahun bisa berubah. Tuh. Tiba-tiba kau yang bertanya, kau yang menjawab. Udahlah, mungkin karena ini di tengah malam ini. Ya. Udah itu aja. Udahlah, kau ada nggak pertanyaan ke dia? Penutupnya semoga setelah adik menikah terbukalah jalan gitu ya Bor. Buat kita. Iya, buatmu, buat kita gitu. Jangan sedih-sedih. Tapi dibalik kesedihan kalian itu sebenarnya kalau ditanya apa
ketulusan hatiku, aku lebih sedih lagi. Kenapa? Karena kan apa ya, aku bilang, aku kan belum ada kepastian masih kan, kayak yang aku bilang itu. Dan aku memang betul-betul masih takut kali untuk menikah gitu, Bor. Jadi ya kayak mana lah, mungkin next video nanti kita cerita di ulang Gak tahun apa-apa, sih. Bor, nikmati aja dulu hidup yang sekarang, gak apa-apa. Iya. Gak usah pusing-pusing. Kayak nanti aja lah Semua aku itu ceritain. sudah ada jalannya. Sien, nyaut mulu kayak kakaknya. Kembar. Lah kan Iya. gua kan cuma ngasih tahu. Gak usah sedih-sedih banget. Iya, nanti aku ceritain masalah Jalanku bukanlah jalanmu. Closing. Nanti di ulang tahun Narin. Iya, nanti di ulang tahun Narin aja aku jawab mengenai pernikahannya. Di sini tentang yang ini aja dulu gitu. Ya udah deh, Bor. Udah gini aja. Ya udah kayak gini aja. Kurang panjang, belum ada setengah jam. Semangat. Lagi lah, Bor. Kayaknya enak juga. Iya, kalau orang mau nonton, Mau itu nonton. Ah. udah kau ngomong aja deh sendiri ah. Udah nggak tahu lagi aku Lah mau. kan lu hostnya. Lu nggak ini banget, What- nggak what kreatif is- banget. Waktu si nikahan si Yuki juga kau sedih juga ya, sampai nangis kau kan. Iya sedih, Bor, karena kan aku kan tinggal bareng sama dia. Iya, masih Yuki Walaupun deh. kau kesel terus ya, Bor, Iya. sama dia ya. Emang emosi aku, karena tiap malam aku diganggu, Bor. Dia kan doyan kali ngomong. Udah aku belakangnya pun dia nanti tetap dia ngomong. Itu kan MC dia, Bor. Iya, tetap dia nanti dia. MC. Kalau nggak aku jawab kan ditendangnya, aku ditendang. Backsound. Kok ngeri kali dia ya. Emang iya, Ganas. nanya kayak gitu sekarang. Iya, dan itu menular ke lakinya. Lakinya juga dibikin kayak gitu sama dia, diceritai Iya. terus walaupun Capek, udah tidur. Tapi kalau nggak ada Yuki, Sepi. kesarian kita. Iya. Iya. Nggak ada MC. Tapi kalau ada dia capek juga, Bor. Iya. Kita suruh juga dia kan. Iya. Tapi nggak bakal diam. Ya udah deh. Ya udah lagi. Udah. Bye-bye. Ya udah, sampai ketemu di video. Ini kami masih belum telaten kali ya untuk kontennya gitu, karena kami masih awal-awal podcastan Ya, gitu. tempat Masih podcastnya newbie. pun nggak dibayar. Iya, nanti Apaan sih? iya dibahas mulu. Iya, harusnya itu dibahas. Apa-apa dibayar? Udah Nanti- kasih goceng. Nanti Iya, kayak postingan ulang. Dibahas. nanti juga bakalan telaten kok, doain ya, Bor. Amin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Like, Bye. comment, dan comment, dan subscribe. Gaya dulu kayak gini biar bisa aku screenshot nanti. Oke, thank you.